Haleluya. Selamat jumpa lagi dalam ibadah doa pagi GPDI Budi Mulia. Syukur saudara dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan nikmati firman Tuhan mengawali kegiatan kita di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan berikan kami lagi hari yang diberkati. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami melalui firman Tuhan. Kami bersekutu menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami percaya firman-Mu akan memberkati kami. Terima kasih, kami mulai ibadah doa pagi hari ini dengan mengucap syukur. Kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan ayat yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sekali lagi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, meruntuhkan benteng-bentengnya iblis. Memang perjalanan Paulus dalam pelayanannya memang tidak mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan, pergumulan harus dia hadapi. Tapi walaupun sebagian orang percaya di Korintus telah mengaku tentang wewenang Paulus dan mereka tunduk kepada pengajaran Paulus serta kerasulannya, namun ada sebagian kecil masyarakat yang dihasut oleh para pelayan yang curang, yang sedang berusaha untuk melemahkan Injil, yang terus-menerus melawan dan memfitnah pribadi dan karakternya Paulus. Nah, untuk itu kekuatan Paulus untuk terus bertahan dalam kebenaran, maka Paulus katakan bahwa memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Paulus sadar bahwa dia sedang melawan kuasa jahat, dan senjata yang harus digunakan untuk melawan kuasa yang tidak kelihatan tentu bukan senjata duniawi. Ayat yang 4 dikatakan, dalam perjuangan ini kami tidak menggunakan senjata duniawi. Senjata duniawi itu saudara dapat baca di Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13. Oleh sebab itu senjata duniawi seperti kecerdikan, bakat, kekayaan, keterampilan berorganisasi, fasih berbicara, propaganda, karisma, kepribadian manusiawi tidaklah memadai untuk meruntuhkan bentengnya iblis. Karena senjata satu-satunya yang memadai untuk membinasakan kubu-kubu iblis
ketidakbenaran dan pengajaran yang palsu itu ialah senjata yang dikurniakan oleh Allah. Saudara, senjata ini sangat ampuh oleh karena bersifat rohani dan berasal dari Allah. Karena kita adalah utusan Allah, Paulus adalah utusan Allah, maka dia berperang melawan iblis, dia memakai senjata yang dari Allah. Di bagian lain, Paulus mencatat bahwa tercatat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Haleluya, saudara-saudara. Dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 19 dikatakan, kenakanlah seluruh kelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kita berperang melawan tipu muslihat iblis. Kita tidak mampu menggunakan kekuatan kita, tidak mampu menggunakan kepintaran kita. Nah, gereja masa kini sering dicobai untuk menghadapi tantangan dunia dengan senjata duniawi, yaitu melalui hikmat manusia, melalui filsafat, hal-hal yang memikat, pertunjukan, penghiburan di gereja, dan sebagainya. Hal-hal ini sering berfungsi sebagai pengganti kebiasaan pokok seperti doa yang bersemangat dan pemberitaan firman Allah dan pemberitaan Injil di dalam kuasa Allah. Senjata duniawi tidak dapat menghasilkan suatu kebangunan rohani, karena senjata demikian tidak mungkin dapat membinasakan benteng-benteng dosa, melepaskan kita dari kuasa iblis, atau meruntuhkan nafsu jahat yang sedang merajalela di dalam dunia sekarang ini. Saudara-saudaraku, jikalau kita memakai senjata duniawi dan memisahkannya dari senjata iman, kebenaran, dan kuasa roh, jangan sampai gereja kemudian akan dikalahkan oleh kuasa kegelapan dan keluarga-keluarga dalam jemaat akan diruntuhkan dan ditawan oleh kuasa dunia. Saudaraku, orang-orang percaya harus tetap teguh dalam menghadapi perjuangan yang hebat ini, karena perjuangan kita adalah perjuangan melawan iblis dan dengan segala penguasa kegelapan. Senjata yang dipakainya bukanlah senjata yang biasa dipakai oleh dunia atau yang biasa dipakai oleh manusia. Bukan pula senjata pandai berdebat atau berkhotbah. Maka iblis dan segala penguasa kegelapan bukan manusia yang punya darah dan daging. Karena itu, kita tidak boleh memakai senjata duniawi dalam menghadapi iblis. Senjata kita adalah senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup mengalahkan iblis dan meruntuhkan benteng-benteng iblis. Senjata Saul
tidak dapat mengalahkan musuh-musuh Filistin yang gagah perkasa. Walaupun senjata Saul itu adalah senjata yang lengkap, yang berat, sehingga Daud merasa tidak cocok memakai senjata perangnya Saul. Saudara, demikian pula senjata duniawi tidak dapat mengalahkan iblis dan para pengikutnya. Hanyalah dengan senjata rohani yang berasal dari Allah yang dapat mengalahkan iblis. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nasihat ini ditujukan kepada jemaat Kristus dan khususnya kepada pemimpin jemaat yang sering tergoda untuk memakai pikiran manusia, sering tergoda dengan memakai kekuatan manusia, sering tergoda dengan memakai hal-hal usaha-usaha manusia. Ini akan membuat kekalahan dan akan membuat iblis menjadi pemenang. Tetapi kita belajar dari Paulus. Paulus mencatat di dalam hari-hari terakhir, dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9 mulai, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku telah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, Paulus berjuang, Paulus berperang sampai nafas yang terakhir. Meskipun dia katakan bahwa beberapa yang membantu dia telah tinggalkan dia, tetapi Paulus sendiri telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia telah memelihara iman. Dia menang karena dia memakai senjata yang dari Allah, yang dikaruniakan oleh kuasa Allah. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara. Firman Allah pagi ini mengingatkan kita bahwa untuk mengalahkan iblis, kita tidak dapat mengalahkan dengan kekuatan dan kepintaran kita. Kita mengalahkan iblis dengan senjata Allah, selengkap senjata Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berkati kami, tambahkan iman percaya kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat jemaat yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang terbaring lemah di rumah. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Yesus menyembuhkan sakit mereka. Biar iman mereka bertambah di dalam Engkau dan percaya bahwa
kuasa Tuhan melebihi penyakit yang ada yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan Yesus, Engkau lihat kebutuhan mereka. Tolong campur tangan, berikan mereka pekerjaan yang terbaik Tuhan sediakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Memberkati anak-anak sekolah Tuhan, berikan kepintaran, berikan kemampuan, cukupkan kebutuhan sekolah mereka, memberkati rumah tangga, memberkati keluarga Tuhan Yesus, berikan sukacita, tambahkan rezeki, biar mereka memuliakan Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan pekerjaan Tuhan di tempat perintisan Tuhan, bekerja dengan roh-Mu. Berikan mereka kekuatan hamba-hamba Tuhan, berikan semangat, berikan kekuatan percaya Tuhan Yesus, supaya pelayanan mereka menjadi pelayanan yang berkembang dan diberkati. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba akhiri ibadah doa pagi ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.